Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat jamaah Fardhu Isya di Masjid Thoriq Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kajian kita yang pertama di tahun 2021 ini, masih melanjutkan kajian kita seputar tafsir surah-surah dalam Al-Quran. Kita hari ini masuk dan akan mengupas bersama surah urutan ke-41, surah Fussilat. Surah Fussilat, para hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat Fussilat ini, sepakat para ulama dia adalah surah Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Apa yang menjadi pertimbangan kenapa surah ini dianggap surah Makkiyah? Yang pertama, kita melihat dalam Al-Quran ada rentetan, sederetan surah-surah yang diawali dengan Hamim, atau yang kemudian dikenal dengan istilah surat Hawamim. Dan 7 surah yang diawali dengan Hamim ini semuanya adalah surah Makkiyah. Jadi ini salah satu indikator kuat yang menunjukkan surah ini sama seperti surah sebelumnya, surah Ghafir, dan sama seperti surah sebelumnya lagi yang juga diawali dengan Hamim, itu adalah surah Makkiyah. Nah, yang kedua, kenapa surah ini Makkiyah? Karena memang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menekankan tema utama dan pokok dalam pembahasan di surah ini berkaitan erat dengan masalah tauhid, masalah keimanan. Jadi kalau kita bercerita tentang pengklasifikasian surah-surah dalam Al-Quran, kuncinya 2. Pertama, ada nggak riwayat yang menunjukkan surah-surah itu kapan turunnya? Nah, kadang-kadang dikaitkan satu surat itu turun berkenaan dengan peristiwa tertentu. Nah, peristiwa itu menunjukkan kepada kita kapan kira-kira surat itu turun. Yang kedua, kalaupun tidak ada isyarat ataupun petunjuk kapan turunnya surah tersebut dalam riwayat yang ada, maka cara kita adalah dengan mengkaji dan merenung makna dan pesan yang ada dalam surah yang akan kita kaji. Kalau sudah bercerita tentang keimanan, tentang hari akhir, bercerita tentang pokok-pokok rukun iman yang 6, bukan bercerita tentang bagaimana membangun rumah tangga atau bagaimana nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu dibangun, maka ini jelas salah satu poin dari surah Makkiyah. Surah ini 54 ayat, dan satu-satunya nama yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan surah ini adalah surah Fussilat. Ini nama yang tauqifi, artinya penamaannya bukan atas inisiatif para sahabat, tapi langsung penamaan surat ini dari Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, kalau kita merujuk kepada banyak buku tafsir, surah Fussilat ini juga dapat nama-nama yang lain yang dinamakan para sahabat. Misalnya surah Fussilat disebut Hamim As-Sajdah. Hamim As-Sajdah di antara namanya. Kenapa? Karena dari 7
surah yang diawali dengan Hamim, satu-satunya surat yang di dalamnya ada ayat As-Sajdah hanya di surah ini. Jadi salah satu keistimewaan surah ini di dalamnya ada ayat As-Sajdah. Kemudian surah ini juga disebut surah Aqwat, karena di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qaddara fiha aqwataha. Aqwat artinya makanan. Dan kata aqwat tidak disebutkan dalam surah lain dalam Al-Quran kecuali di surah ini, sehingga kata-kata istimewa tersebut dijadikan salah satu nama dari surah ini menurut pandangan beberapa sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, tentu saja 54 ayat yang ada dalam surah ini ujungnya bercerita tentang Al-Quran. Sesuai dengan nama surah ini, Fussilat. Fussilat artinya yang dijelaskan secara terperinci. Ini merupakan salah satu sifat dari Al-Quran. Al-Quran merincikan apa yang tak dapat dirincikan manusia. Banyak hal-hal mungkin muncul di benak kita. Kita mencoba untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dengan mengandalkan akal pikiran kita semata, dan ternyata kita nggak mampu sampai kepada jawabannya. Tapi di saat hati kita sedang galau, pikiran kita sedang kacau, ada satu pertanyaan yang kadang-kadang betul-betul menyibukkan kita, nggak dapat jawabannya. Maka kalau seorang kemudian berwudu, dia mencoba berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala lewat perkataannya dalam Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran bisa menjawab apa yang tak terjawab. Nah, ini salah satu keistimewaan Quran sebagai kitabun fussilat. Ya, fussilat ayatuhu. Artinya tiap ayat dalam Al-Quran dijelaskan dengan gamblang, dengan rinci, yang tidak meninggalkan satupun ruang yang membuat kita kemudian tidak paham atau tidak yakin akan kebenaran setiap ayat-ayat yang disampaikan. Para hadirin rahimakumullah, kalau kita mencoba untuk memahami surah ini, cara yang paling baik mentadabburi Al-Quran adalah mencoba untuk mempreteli ayat-ayat yang ada. Lewat slide ini saya ingin ajarkan bagaimana cara kita mentadabbur. Dan ini bukan hak para ustadz saja. Artinya jamaah sekalian, silakan mulai buka mushafnya, latihan bagaimana tata cara kita mentadabburi ayat. Dan niscaya kalau kita sudah membiasakan hal ini, kadang-kadang kita dapat ilmu yang tak dapat di bangku kuliah. Dan ini lewat tadabbur, laksana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hikmah kepada kita, masuk ilmu-ilmu yang mungkin tak pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya. Nah, saya mencoba untuk membagi surah Fussilat ini menjadi 5 kelompok ayat. Nanti kita akan lihat apa benang merah dari 5 kelompok ayat ini, sehingga di akhir pengajian ini kita bisa sampai pada kesimpulan apa sebenarnya pesan Allah di balik surah ini. Di awal surah, Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan kepada kita, Quran itu bukan dari mana-mana, tapi Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan tanzilum minar rahmanir rahim. Bagaimana kalian tidak memberikan hak Al-Quran dengan sebenarnya? Tahukah kalian dari mana sumber Quran itu? Quran bukan buatan Muhammad. Quran bukan buah jeniusnya seorang manusia sehingga bisa merumuskan kata-kata yang begitu indah. Tapi Quran itu tanzilum minar rahmanir rahim. Itu adalah satu kitab yang diturunkan dari Allah. Apa sifat Allah di sini? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang begitu pengasih, lagi begitu penyayang. Jadi gambaran bagaimana Tuhan yang pengasih, salah satu bentuk kasihnya Allah kepada kita, Allah turunkan Quran. Sekiranya Allah nggak peduli sama kita, untuk apa itu turunkan Quran?
Jadi Quran ini kalau kemudian tersusun di rak-rak masjid atau tersusun di rumah kita begitu rapi sampai berdebu, berarti kita menyia-nyiakan buah cinta Allah kepada kita semua, sehingga kita abaikan Quran itu. Nah, apa yang paling menarik di sini? Quran sebagai pesan Allah kepada umat manusia, muncul pertanyaan, bagaimana Allah berkomunikasi kepada kita? Allah kemudian berkehendak untuk memilih Al-Quran untuk diturunkan dengan bahasa Arab. Ya, ada begitu banyak bahasa di muka bumi. Kalau yang diakui PBB saja berapa? Puluhan bahasa. Ya, ada bahasa yang tak punya aksara, ada bahasa yang mungkin sudah punah. Tapi salah satu bahasa yang cukup lama, dan dalam hal ini para ulama berselisih paham. Apakah bahasa Arab bahasa hasil produk pikiran manusia, ataukah bahasa Arab itu bagian dari bahasa yang Allah ajarkan pertama kali kepada Adam alaihissalam? Kalau bahasa-bahasa lain di dunia ini mengalami yang namanya bukan hanya pergeseran makna, tapi ada penyempitan arti, ada bahkan bahasa-bahasa. Kalau kita baca bahasa Indonesia, buku dicetak tahun 60 misalnya, atau tahun 45, dan kita coba bandingkan dengan makna kata-kata yang digunakan dengan penggunaannya zaman sekarang, kita akan merasakan ini kok enggak sama lagi. Ada kata-kata yang mungkin sudah bergeser artinya, sehingga walaupun sama-sama bahasa Indonesia, tapi terkadang kita seperti membaca bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Tapi salah satu hikmah besar kenapa Allah kemudian memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Pertama, bahasa Al-Quran disepakati oleh para ahli bahasa dunia, bahasa yang paling kaya akan kosakatanya. Bahasa yang paling kaya akan kosakata. Ya, kalau kita mencoba menyisir kosakata yang Allah pakai dalam Al-Quran, kita akan jumpai lebih dari ratusan ribu kosakata. Maka para peneliti sekarang mengaitkan, Bapak Ibu sekalian, antara bagaimana anak-anak di usia yang relatif muda yang diarahkan untuk ngapal Quran, anak-anak yang usia muda sudah hafal Al-Quran, ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan intelijensia dan IQ-nya. Kenapa? Karena dalam kurun waktu usia yang sangat terbatas, dia sudah menguasai banyak kosakata. Kalau kita lihat, inilah yang dilakukan ketika Prancis menguasai banyak wilayah Islam di Afrika, Inggris banyak menjajah wilayah Islam di Timur Tengah. Yang pertama dilakukan apa? Ditutup sekolah-sekolah Al-Quran. Karena pernah dilakukan penelitian di masa pemerintahan Turki Utsmani, di mana hidup tempat-tempat tahfiz Al-Quran, itu anak-anak usia 8 tahun, kosakata yang dia punya mungkin seimbang dengan kosakata orang usia 30 tahun zaman sekarang. Dan ini menggambarkan kepada kita, bahasa itu adalah wadah wawasan. Jadi semakin banyak kita memiliki kosakata, semakin luas wawasan kita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. Dengan segala hikmah dan kebijaksanaan Allah di balik itu. Untuk apa? Basyira wa nazira. Mungkin kalau kita cerita di tahun 60, 70, 80, ini masih sulit. Loh, kenapa Quran itu bahasa Arab? Kami ini kan bukan orang Arab, payah menghafal. Tapi Allah Subhanahu wa taala
yang maha tahu, ketika mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia, Allah pun tahu suatu saat dunia ini akan seperti kampung kecil. Itulah global, zaman global. Sekarang Quran sudah diterjemahkan lebih dari 60 bahasa dunia, ya. Walaupun kalau kita lihat sejarah penterjemahan Quran, itu pertama kali yang menerjemahkan Quran adalah para pastor dan pendeta di Afrika. Kenapa mereka kok rajin menerjemahkan Quran? Karena mereka ingin memurtadkan banyak orang Afrika dari Islam. Diterjemahkan ke bahasa lokal, dirubah artinya. Maka para ulama masih berdebat, boleh nggak diterjemahkan Quran? Hingga pada akhirnya, ya, pandangan yang paling kuat adalah membolehkan, bukan menerjemahkan Quran, tapi menerjemahkan tafsir Al-Quran. Karena sebenarnya Quran tidak dapat diterjemahkan. Ini yang kita ada Quran terjemah, sebenarnya terjemah bukan Quran diterjemahkan, tapi penafsiran terhadap ayat itu yang diterjemahkan. Kenapa? Karena bahasa Arab begitu kaya. Ketika ada satu kata dari bahasa Arab ingin dipindahkan ke bahasa lain, banyak bahasa lain tidak punya padanan kata yang cukup untuk menampung arti yang ada dalam bahasa Arab tersebut. Ini salah satu hikmah kebijaksanaan, ya. Maka ajarkan anak-anak kita bahasa Arab dari sejak dini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka itu jaminan dari Allah. Bahasa yang gak akan mungkin punah adalah bahasa Arab. Bahasa yang gak mungkin punah adalah bahasa Arab. Kenapa? Orang kitab yang gak mungkin punah pun pakai bahasa Arab, ya pasti terjaga dan terpelihara bahasa tersebut. Para hadirin, walaupun Quran sudah Allah turunkan dengan bahasa yang begitu gamblang dan jelas, sekarang sudah ada penterjemahan dengan bahasa yang begitu indah. Tetapi di sini kalau kita lihat di awal surah Fussilat, Allah ingin gambarkan sebenarnya yang gak paham Quran itu bukan karena kendala bahasa, tapi memang ada sekelompok orang yang gak pengen paham Quran. Kalau seorang gak tahu bahasa Arab sama sekali, tapi punya kesungguhan untuk paham isi Quran, insya Allah paham dia. Tapi yang jadi problem, orang yang tahu bahasa Arab sekalipun, tapi nggak ada sedikit pun keinginan paham Quran, maka sampai kapanpun dia tidak akan paham. Ini terbukti banyak orang-orang nggak paham Quran, Pak. Maka Allah katakan, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqr. Berkata orang-orang musyrik di zaman Nabi dulu. Apa kata mereka? Muhammad, hati kami sudah terkunci, ya, dari apa yang kau sampaikan. Mau kau sampaikan bagus pun bahasanya, hati kami tak akan terima itu. Ya, telinga kami pun sudah tersumbat. Maka berkaitan dengan ayat ini, para hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah yang cukup menarik disampaikan oleh Imam Ibnu Hisham dalam kitabnya Sirah Nabawiyah. Dikisahkan di saat Nabi Muhammad SAW masih berdakwah di Mekah, 3 tokoh kafir Quraisy pernah suatu malam tanpa sengaja berjumpa dekat dengan jendela kamar Nabi Muhammad SAW. Ada di situ Abu Sufyan, ada di situ Abu Jahal, ada di situ Umayyah bin Khalaf. Maka Abu Jahal pun nanya, kalian dua ngapain di sini? Mereka sebenarnya 3 mau mendengar Nabi Muhammad mengaji di malam hari. Kebetulan jumpa di situ. Ketika saling bertanya satu sama lain, ngapain kau di sini? Tidak ada yang berani menjawab. Mereka pun sepakat, oke, kalau begitu jangan besok kita balik kemari lagi ya. Sepakatlah mereka. Tapi qadarullah, Bapak Ibu,
hari kedua, ketiganya tak bisa menguasai diri untuk tak balik ke tempat yang sama demi mendengar Quran. Pas sampai di situ, ya, kau lagi itu ya, ngapain di sini? Ya. Akhirnya sepakat lagi bertiga, besok jangan kita balik, kalau ketahuan bahaya ini. Tapi qadarullah, ketiganya kembali, datang ke tempat yang sama, jumpa. Hingga pada akhirnya ditanyalah kepada Abu Jahal. Abu Jahal, aku tahu kau kemari mau dengar Quran. Lantas kenapa kau musuhi Muhammad? Kenapa kau tolak dakwahnya? Padahal dia sampaikan ayat-ayat Quran. Ketika itu barulah keluar satu hal secara jujur disampaikan oleh Abul Hakam. Abu Jahal, beliau mengatakan, kabilahku dan kabilah Muhammad seperti dua joki yang sedang berpacu kuda. Kabilahnya mengatakan, kami kasih makan jamaah haji. Kabilahku mengatakan, aku beri makan jamaah haji. Mereka kasih minum, kami juga kasih minum. Tiba-tiba dari kabilah Muhammad dia katakan, dari kami ada nabi. Dari mana pula kami cari nabi di kabilah kami? Selama Muhammad bukan dari kabilahku, aku tak akan beriman padanya. Jadi di sini kita bisa melihat satu fakta, banyak orang ketika menyadari kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ketika di situ ada hasad, di situ ada dengki, di situ ada kesombongan. Ini termasuk di antara faktor-faktor yang paling dominan membuat hati kita terkunci walaupun sudah disampaikan kebenaran kepada kita. Dan ini akan dijelaskan nanti di tengah surat. Para hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad kemudian menyampaikan, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid." Aku ini manusia macam kalian, kata Nabi Muhammad. Karena selalu orang-orang kafir Quraisy itu menolak beriman kepada Nabi dengan mengatakan, kalau Tuhan itu kirim Nabi, kenapa nggak dikirim malaikat aja? Kenapa Muhammad yang diutus? Kalau Tuhan itu mengutus seorang Nabi, kenapa nggak dikirim yang kaya, yang hebat? Padahal Nabi selalu mengatakan, Qul innama ana basyarum mislukum. Karena fungsi seorang Nabi itu untuk jadi teladan dan contoh. Coba bayangkan kalau Nabi itu malaikat. Malaikat nggak nikah, sanggup nggak kita nikah? Malaikat nggak makan, nggak minum, nggak buang hajat. Bagaimana kita mencontoh cara makan, minum, dan buang hajat? Malaikat nggak perlu ke pasar, tapi para nabi perlu ke pasar, perlu bekerja, sehingga setiap aspek dalam kehidupan Nabi bisa menjadi keteladanan bagi kita. Ini disampaikan Nabi. Jadi sifat Nabi. Nah, kemudian sampai dengan penggalan pertama, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pada kita betapa hebatnya Allah yang menurunkan Quran. Kenapa? Allah yang turunkan Quran, Allah juga lah yang menciptakan langit dan bumi. Maka ada ungkapan, Al-Quran itu adalah alam semesta yang tertulis. Sedangkan alam semesta itu adalah Al-Quran yang terhampar. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Nah, jadi memahami Quran nggak bisa lepas dari kita merenungkan alam semesta. Mau memahami alam semesta dan rahasia alam, maka perlu dikelopkan dengan informasi yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Inilah penggal pertama, bagaimana digambarkan Al-Quran dengan segala keagungannya. Para hadirin rahimakumullah, setelah membahas topik pertama tadi, lompatlah ayat bercerita tentang bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Al-Quran. Quran sudah jelas berisi keterangan-keterangan yang begitu luar biasa. Bagaimana seharusnya posisi kita? Nah, dari ayat 13 Allah mengawali pembahasan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Quran dengan menyampaikan bagaimana ancaman yang akan diterima oleh orang-orang musyrik yang mendustakan Al-Quran.
Dan Allah ingin gambarkan, banyak kitab suci sebelum Al-Quran diturunkan, banyak para nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Dan ketika Quran itu didustakan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan kawan-kawan, ini bukan hal baru, tapi ini adalah pengulangan sejarah dari apa yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Digambarkanlah di situ bagaimana kaum Nabi Hud, itulah Ad. Digambarkan di sini, fa amma 'adun fastakbaru fil ard bighairi haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum Ad, ya, mereka sombong ketika Hud berdakwah. Untuk apa mengikut Hud? Yang ikut Hud itu kan orang-orang ya miskin ke bawah, sedangkan kita ini orang-orang yang sedang berkuasa. Kesombongan sekali lagi membutakan mata hati. Maka di sini penting sekali bagi kita, ketika kita mau baca Quran, hilangkan kesombongan. Jangan pernah kita menganggap pikiran dan ide kita lebih dominan daripada isi Quran. Nah, jadi banyak orang salah menafsirkan, Bapak Ibu. Apa alasannya? Karena dia sudah menganggap isi Quran harus ikut kepalanya, bukan kepalanya ikut Quran. Ini jadi problem. Itu bagian dari tanda kesombongan. Bacalah Quran laksana kita anak kecil yang nggak tahu apa-apa, menunggu instruksi dari Tuhan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala membukakan pencerahan kepada kita. Di sini jadi kesombongan membuat kaum Ad menolak. Begitu juga Abu Jahal dengan sombongnya menolak Quran. Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam sombongnya menolak Quran. Nah, apa yang terjadi? Fa arsalna alaihim rihan sarsara fi ayyamin nahisat. Pendustaan terhadap kitab suci yang benar akhirnya berdampak turunnya azab. Gak cukup sampai di situ. Wa amma Thamud fahadainahum fastahabbul 'ama al-huda. Begitu juga kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud, mereka lebih mendahulukan ya mengikuti jalan kesesatan daripada jalan yang penuh dengan hidayah. Akhirnya kembali ya Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka. Jadi ini gambaran kita sebagai manusia tentu saja tidak ingin berharap turun azab Allah atas pendustaan kita terhadap Quran. Dan yang paling mengejutkan bagi orang-orang kafir itu apa? Ini digambarkan Allah mulai dari ayat 21 hingga 24. Allah Subhanahu wa taala, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Yang dulu merasa jumawa dengan Quran, yang dulu mendustakan kebenaran tentang Allah, nanti di akhirat kelak Bapak Ibu, Allah buat kulit kita bisa ngomong. Kulit kita inilah yang akan bersaksi, si fulan begini, si fulan begitu. Sehingga kemudian orang-orang kafir yang masuk neraka bertanya, ya, loh, kok kulit bisa ngomong? Dan semua yang anggota tubuh kita yang ngomong, mereka berkata, antaqanallahu allazi antaqa kulla syai'. Kami dibuat bisa ngomong oleh Allah. Di dunia kami tak bersuara, tapi di akhirat kami menjadi saksi. Apakah kemudian pendustaan terhadap Quran itu pastinya akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku kita sehari-hari. Para hadirin rahimakumullah, masuk ke kelompok ketiga dari surah Al-Fussilat ini. Fussilat ini mulai dari ayat 25 hingga ayat 32, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mencerca. Ada sekelompok orang, mereka tak mau dengar Quran, tapi mereka juga tak ingin orang lain dengar Quran. Coba bayangkan, kalau kita tak mau dengar Quran ya sudah. Tapi ada orang sudah tak mau dengar Quran, pengen gimana orang lain pun jangan dengar Quran. Dan inilah yang terjadi
di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan ayat, khususnya ayat 26, turun berkenaan dengan sebab tersebut. Waktu itu musim haji, Bapak Ibu. Musim haji di masa jahiliyah, orang-orang Arab juga pergi ke Mekah untuk berhaji. Di sekeliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Jadi di musim haji itu sering datang tokoh-tokoh dan kepala-kepala suku besar Arab. Dan Nabi selalu memanfaatkan momen itu untuk berdakwah dan mengajak mereka masuk Islam. Jadi tersebarlah kabar ada salah satu kepala suku yang paling besar di Jazirah Arab, namanya saya lupa nama sahabat tersebut, tapi dari kabilah Bani Ahnaf. Sehingga ini membuat gelisah orang-orang kafir Quraisy. Nanti kalau kepala suku itu jumpa Muhammad, bahaya juga ini. Kalau dia masuk Islam, berapa banyak nanti anggota kabilahnya ikut masuk Islam? Sehingga semua orang yang masuk Mekah ditakut-takuti oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Mereka berdiri di gerbang pintu Mekah. Setiap ada yang masuk, mereka bilang, hati-hati ya, di Mekah itu ada penyihir namanya Muhammad. Bagusnya kau jangan dengar kalau dia ngomong. Bagusnya kau jangan jumpa sama dia. Nanti dia bisa merusak pikiranmu. Hingga pada akhirnya datanglah kepala suku tadi, Bani Ahnaf, jumpa dan ditakut-takuti oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Mereka mengatakan, hati-hati. Kalau bisa Muhammad di sana bukan hanya 2 meter kayak Covid, kalau perlu 10 meter. Jangan dekat-dekat. Kenapa? Karena pikiranmu bisa rusak kalau dengan Muhammad. Hingga pada akhirnya kepala suku itu mengatakan, aku pun akhirnya terpengaruh oleh ucapan Abu Jahal dan kawan-kawan, hingga akhirnya dia mencari penutup untuk telinganya. Dalam riwayat dia cari semacam kapas untuk diletakkan di telinganya. Dia pun masuk ke Masjidil Haram untuk kemudian bertawaf. Ketika kepala suku tadi sampai di dalam Masjidil Haram, dia lihat orang mengerubungi Nabi Muhammad. Dia lihat, mungkin ini penyihir yang tadi diperingatkan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Tapi sekali lagi dia bertanya, wajahnya nggak seperti wajah penipu. Akhirnya beliau memberanikan diri. Aku adalah orang waras, aku adalah orang yang punya akal, aku bisa menimbang perkataan yang betul atau tidak. Akhirnya dia bukalah penyumbat telinganya, datang berdialog dengan Nabi. Nabi berbicara kepadanya, disampaikan beberapa ayat, hingga akhirnya dia masuk Islam. Maka apa yang kemudian menjadi strategi musuh Islam? Dikatakan dalam ayat ini, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkatalah orang-orang kafir, jangan kalian dengarkan Quran ini. Kalaupun sekiranya gak ada kesempatan untuk tak mendengar Quran, buatlah keributan ketika Quran itu diperdengarkan, supaya kalian bisa mengalahkan Quran. Allah, para hadirin, ini luar biasa. Di negeri kita ini luar biasa. Saya beberapa kali mengislamkan orang. Ketika saya tanya, kok masuk Islam? Siapa yang ngajarkan? Beberapa orang dari yang pernah saya islamkan di Masjid Farmasi USU, dia sampaikan, saya tergerak masuk Islam, Pak Ustadz, gara-gara dengar ada ngaji sebelum azan, diputar oleh kaset. Saya merasa, nggak pernah saya merasa setendang itu. Coba bayangkan, inilah Quran. Quran ketika diperdengarkan lantunannya di momen yang tepat, dan ketika itu tidak ada penghalang dalam hati yang mendengar, nggak ada yang bisa menolak kebenaran Quran. Maka yang saya lakukan apa? Kalaupun tak bisa dihalangi Quran itu tak diperdengarkan, buat ribuan. Buat orang yang mendengar Quran sekedar dengar, nggak fokus. Dan ini yang terjadi.
Para hadirin rahimakumullah, saya lama merenung ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dari mulai 2001, 11 September 2001, itu umat Islam dipojokkan oleh masyarakat dunia dengan tuduhan teroris, radikalis. Terus dikumandangkan oleh media dunia tuduhan yang sama. Bahkan kalau udah tiap hampir penutup tahun supaya turun anggaran terorisme, makinlah sikit-sikit teroris. Tapi apa yang terjadi? Ini hampir sama dengan apa yang dibuat Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, nakut-nakuti orang dari Quran. Tapi justru yang terjadi, makin ditakut-takuti orang dari Quran, makin ditakut-takuti orang dari Islam. Banyak orang yang waras dan berakal, ketika dia penasaran dengan Islam yang ingin digiring sebagai momok dunia, justru buku-buku keislaman paling laris. Itu kalau kita tanya kepada muslim yang ada di Amerika, buku-buku tentang Islam sebelum 9/11 11 September 2001 dengan setelah 11 September, mana lebih banyak? Tak terhitung. Maka dari itu sebenarnya Quran ini adalah senjata kita, Bapak Ibu. Senjata kita adalah Quran. Maka ketika seorang mukmin itu hidup lepas dari Quran, sama seperti orang yang sedang perang tapi nggak bawa senjata. Kenapa saya katakan Quran itu senjata? Kita alhamdulillah sudah berapa tahun kita rutin ya, dari satu surah lain surah. Ini minimal kita belum hafal surahnya, ayatnya, tapi minimal dengan kajian seperti ini kita tahu surat ini intinya ini. Ini sudah jadi senjata bagi kita. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan jihad yang paling besar bukan jihad dengan perang. Selama ini kalau disebut kita jihad, terbayang perang, darah, bunuh-bunuhan. Enggak. Allah sampaikan apa itu? Wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah kau dengan Al-Quran sebesar-besarnya jihad. Jadi sampaikan aja isi Quran sama orang, lantunkan Quran itu kepada orang, maka insya Allah goyah ya kesesatannya itu, untuk kemudian kembali kepada ajaran yang benar. Jadi kalau ada orang yang sesat ya silahkan, tapi ada orang yang pengen menyesatkan orang lain, menghalang-halangi Quran itu, hidayahnya membawa kepada banyak orang. Inilah yang paling bahaya. Maka dari itu nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan banyak di akhirat kelak orang kafir yang menuntut balas kepada sesama kafir yang menyesatkannya. Yang nggak dengar Quran gara-gara sebagian orang, nanti dia tuntut, gara-gara kau aku nggak dengar Quran. Sekiranya aku dengar Quran waktu itu aku masuk Islam. Gara-gara kau aku juga ikut sesat. Sekiranya aku tak ikut denganmu, maka aku tidak sesat. Maka dikatakan semua orang yang bersahabat di dunia jadi musuh bebuyutan di akhirat, kecuali yang bersahabat atas dasar ketakwaan. Maka jamaah masjid ini harus kita jadikan persahabatan kita semua. Ini bukan karena kepentingan duniawi, bukan karena urusan pilkada atau ganti presiden atau ganti menteri atau apapun, tapi bangunlah atas dasar ketakwaan yang membuat kita saling menasihati satu dengan yang lain. Para hadirin, berbeda dengan orang-orang yang beriman, yang istiqamah nanti pun di akhirat, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itulah para wali Allah, orang-orang yang istiqamah. Selama ini kalau disebut wali, terbayang sama kita karomahnya para wali itu bisa terbang,
atau bisa jalan di atas air. Tapi Quran ketika mendefinisikan siapa wali, apa ciri utama seorang wali? Inti wali itu satu, Pak. Innal ladzina qalu rabbunallah summas taqamu. Gak mungkin jadi wali kalau gak istiqomah. Gak mungkin. Walaupun dia kadang-kadang, kok gak sholat bang? Saya sholat dari di Mekah lah. Tapi nampak suka nipu dia, bukan wali. Wali itu syaratnya menurut Quran ini adalah istiqomah. Dan inti beragama istiqomah. Kalau jujur sehari, ya sebulan menipu, itu bukan jujur. Kalau satu hari khatam, habis itu berbulan-bulan gak ngaji, itu bukan ahlul Quran. Bagaimana kebaikan itu sekecil mungkin jadi habit dan kebiasaan dalam kehidupan kita. Itulah istiqomah. Para hadirin rahimakumullah, masuk ke kelompok keempat. Allah di sini dari mulai ayat 33 memuji orang-orang yang berdakwah. Kalau tadi orang yang mengajak kepada keburukan nanti saling menggugat. Sebaliknya orang-orang yang saling berdakwah dipuji Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada satupun perkataan yang lebih indah dan lebih utama selain perkataan mengajak kepada kebaikan. Jadi berdakwah itu bukan yang sulit, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita mulailah dari keluarga kita. Ya. Ucapan yang baik, ucapan yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kadang-kadang ucapan kita baik, tapi perbuatan kita menyelisih ucapan kita. Satu perbuatan bisa menggugurkan 1000 perkataan. Orang tua ngomong sama anaknya, nak jangan rokok, nak jangan rokok, nak jangan rokok, nak. Tapi tiap merokok dia depan anaknya. 1000 kali dia ngomong jangan merokok, satu perbuatan dia merokok depan anak menggugurkan perkataannya. Orang tuanya ngomong, nak jangan nipu, nak jangan nipu, nak jangan nipu, nak. Tapi ketika tamu datang, kalau datang si Tulat bilang ayah tak ada di rumah, ini satu perbuatan menggugurkan 1000 perkataan. Maka dakwah bilhal, dakwah dengan keteladanan, ini jauh lebih berat daripada dakwah dengan ucapan. Umat Islam nggak pernah kekurangan mubalik, Bapak Ibu. Orang pandai ngomong ada aja, tapi kita umat Islam saat ini krisis keteladanan. Yang melanjutkan misi Nabi ngomong banyak, tapi yang mampu melanjutkan misi Nabi selaras omongan dengan perbuatan, itulah yang kita hadapi sekarang ini, sulit. Para hadirin rahimakumullah. Jadi gambaran bagaimana dalam berdakwah itu akhlaklah yang paling utama. Dan akhlak seorang muslim apa? Selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Idfa billati hi ahsan. Tolaklah dengan yang lebih baik. Bayangkan, banyak keteladanan kita dari para ulama kita. Banyak Buya Hamka, Natsir itu dipenjara tanpa proses hukum yang jelas. Tapi ketika yang mempenjara itu pula kasih wasiat, kalau aku mati Hamka yang solatkan. Kalau maunya Hamka itu untuk membalas keburukan dengan keburukan yang sama, masih boleh sebenarnya. Boleh. Tapi justru dia pilih idfa billatihi ahsan. Untuk apalah kita dendam? Udah. Begitulah efek orang yang dekat dengan Quran. Maka kalau kita dalam keluarga kita ada yang dekat dengan Quran, berbahagialah Bapak Ibu. Karena sahibul Quran hatinya tak mau dikotori dengan dendam sehingga hafalan Qurannya hilang. Ini indah sekali. Allah katakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Sekiranya syaitan datang ingin menggodamu, sekali lagi, orang yang ada Quran dalam hatinya selalu beristiazah kepada
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung minggat setan. Ini gambaran kepada kita bagaimana para wali dengan istiqomahnya, orang-orang yang Quran dalam hatinya, selalu berakhlak mulia dalam setiap kesempatan mereka. Dan di penutup ayat, para hadirin rahimakumullah, sebelumnya Allah ingin gambarkan kepada kita di sini dari ayat 40 sampai ayat 46 bahwasanya Quran itu disucikan dari segala tuduhan yang tak betul. Sampai sekarang tuduhan terhadap Quran tak habis. Ada yang mengatakan Quran itu meniru Injil lah, Quran itu meniru Taurat lah, Quran itu adalah hasil pengajaran orang ajam kepada Nabi Muhammad lah. Sampai hingga saat ini banyak dari sarjana muslim yang terpengaruh dengan kajian-kajian para orientalis yang mengatakan enggak, Muhammad itu bukan tak pandai baca dia. Ingin digiring opini Nabi Muhammad itu diajari oleh orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga disampaikan isi Quran. Nah, pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad itu, Quran itu adalah buah pikiran Nabi Muhammad, untuk apa pula dia sampaikan itu dari Allah? Kenapa enggak dia bilang langsung itu buatan saya? Kan lebih keren. Ya. Kan lebih hebat untuk menonjolkan dirinya. Walaupun ya bukan dari dia. Tapi kalau Nabi mencari pencitraan, pastinya lebih keren kalau Nabi mengatakan Quran itu buatan saya. Dan yang paling utama adalah kalau Quran itu dari Nabi Muhammad, kenapa pula harus banyak sekali ayat-ayat yang justru di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengoreksi Nabi Muhammad. Nabi pernah berbuka masam sama orang buta. Kira-kira kalau orang buta kita buka masam kepada dia, marah nggak Pak? Enggak, orang nggak nampak. Nggak nampak kita buka masam kayak manapun, nggak nampak dia. Tapi Allah mengkoreksi Nabi. Muhammad, jangan kau berbuka masam kepada orang yang datang pengen belajar. Coba. Kalau sekiranya Quran itu buatan Nabi Muhammad, untuk apa ada ayat-ayat seperti itu? Ya, yang justru di dalamnya ada koreksi terhadap Nabi Muhammad SAW. Para hadirin, di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan pada kita di penutup surah ini. Yang pertama, satu-satunya yang tahu kapan kiamat itu siapa? Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah wa ma takhruju min thamarat wa min akmamiha. Hanya kembali kepada Allah pengetahuan tentang kapan kiamat. Karena kita nggak tahu, Nabi Muhammad pun tak tahu, maka nggak mungkin Quran ini dari Muhammad. Ya, Quran ini dari Allah. Bercerita tentang hari kiamat, dan itu pertanda Allah lah yang mengetahui segala yang gaib. Kemudian penutup surah ini juga menggambarkan tabiat dasar manusia, Bapak Ibu. Kita ini sebagai manusia ini punya tabiat dasar apa? Kalau kita ini sedang senang, umumnya manusia itu sombong dan tak bersyukur. Tapi kalau lagi susah, umumnya manusia itu pandai mengeluh dan sering tak sabar. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra masathu la yaqulanna hadza li wa ma adunnu sa'ata qa'imah. Ada orang begitu lapang setelah sebelumnya sempit, sombong. Dia bilang, enggak ada kiamat-kiamat tuh. Ketika berkuasa, keluar ucapan, itu kan kiamat ramalan-ramalan pandi-pandian aja tokoh agama itu. Tapi waktu susah dulu ada. Ingat dia kiamat. Ini gambaran. Begitu juga, begitu seseorang itu dalam kondisi susah, wa idza an'amna 'al insan a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru fazu du'ain arid. Ketika kami uji manusia dengan kesulitan, tiba-tiba panjang kali doanya. Wah, ini gambar kepada kita, dan ini mendempok ya kepala kita semua.
senang, gak ada masalah, kok masih berdoa? Ketika ada problem, keluarga sakit, orang terdekat meninggal, panjang kali berdoa. Maka disinilah penting bagi kita untuk mengenal Allah di waktu susah dan senang. Siapa yang mengenal Allah di waktu senang, Allah kenal dengannya di waktu susah. Siapa yang mengenal Allah hanya di waktu susah, Allah tak akan kenal sama dia di waktu susah. Allah pura-pura tak kenal sama dia. Para hadirin, akhirnya Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tunjukkan bukti kebenaran Al-Quran di alam semesta ini sampai semua orang sadar Quran itu adalah kebenaran. Dan sampai sekarang hampir tiap hari ada penemuan-penemuan ilmiah baru yang semakin menguatkan keimanan kita akan kebenaran Quran. Kalau banyak muslim murtad karena memang nggak pandai ngaji, karena memang nggak tahu apa tentang Islam. Di sisi lain banyak ilmuwan dan para ahli cerdik pandai non muslim masuk Islam. Kenapa? Bukan karena ada pendakwah sampai ke sana, tapi justru dia menemukan fakta ilmiah yang umurnya yang dihabiskan untuk itu ternyata sampai ke situ. Ada yang tunjukkan yang kau temukan itu ada dalam Quran. Ini dia, tercengang orang. Ada seorang ahli tulang, penemuannya itu sampai 30 tahun penelitian. Ketika disebutkan ayat tentang perkembangan janin dalam tubuh, tercengang dia. Ketika ada seorang di barat sana menemukan ada pemisah antara dua samudra yang berjumpa itu berbeda karakteristik masing-masing, sehingga warnanya pun nggak sama, seperti ada batas yang membuat air masing-masing tak bercampur. Ketika muridnya dari Pakistan membacakan ayat, tercengang dia. Begitulah. Mudah-mudahan iman kita terhadap Quran terus dikuatkan, dan semakin kita cinta pada Quran, dan yang paling utama, jadikan salah satu dari anggota kita, bahkan diri kita, ahlul Quran yang selalu memelihara Quran, dan rumah kita dapat keberkahan dengan cahaya.